Karena itu disebutkan satu hadis bahwasanya jamaah haji dan jamaah umrah mereka adalah tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi umrah ini untuk apa? Bisa maknanya apa, maksudnya apa umrah ini? Yaitu adalah pertama, yaitu kita bertamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa lagi ketika menghadap? Tentunya adalah untuk memperbarui iman kita, untuk memperkuat iman kita, untuk memperkuat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita dalam rangka untuk melaksanakan ibadah umrah ini mesti memahami dasar hukumnya, ya, yaitu ada 3 dasar, ya. Saya perlu berdiri biar jelas. Baik, jadi ada 3 hukum dasar utama yang perlu kita pahami Bapak Ibu dalam untuk menjalankan ibadah umrah ini supaya ibadah umrah kita ini sempurna. Yaitu yang pertama adalah ada 3 hukum, ada rukun, ada wajib, ada namanya sunnah. Nah, apa perbedaannya antara 3-tiganya ini? Yang pertama adalah rukun Bapak Ibu. Rukun itu artinya adalah amalan yang harus kita kerjakan, ya, dan tidak bisa kita tinggalkan, ya, tidak boleh kita tinggalkan dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Nah, itu namanya rukun. Tak kasih contoh, misalnya rukun Islam ada berapa? 5. Syarat boleh ditinggal atau tidak? Tidak bisa digantikan dengan lain, nggak bisa. Sholat demikian, zakat demikian, haji demikian. Karena itu pondasi utama dan dasar utama paling penting gitu, tidak bisa diganti. Salah satu rukun Islam ini tidak kita laksanakan, maka Islam kita gugur, ya. Kita belum bisa dibilang Islam kalau salah satu rukun ini kita tinggalkan dengan sengaja. Nah, oleh karena itu jadi ada rukun ini adalah hukum yang paling tinggi yang tidak boleh ditinggalkan amalannya. Kemudian kedua adalah wajib. Wajib itu amalan yang harus kita kerjakan juga, namun itu misalnya ada salah satu di antara wajib ini yang tertinggal karena alasan tertentu, itu masih bisa digantikan dengan yang namanya dam, ya, bisa ditutupi dengan dam. Nah, itu makanya ada namanya dam haji, ada dam umroh. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah sunnah. Sunnah ini, ya, kalau kita kerjakan dapat pahala tambahan, kita tidak kerjakan ya tidak masalah, tidak merusak umroh kita. Nah, jadi ada rukun, wajib, dan sunnah. Rukun paling tinggi, lalu wajib, lalu sunnah paling bawah. Nah, rukun umrah itu ada 5 Bapak Ibu. Nah, 5 ini harus kita kerjakan, kan? Gak boleh kita tinggalkan, gak boleh ada yang bermasalah di salah satu rukunnya ini. Apa itu rukun umrah? Yang pertama adalah niat. Ya, nanti kita niatnya. Kedua adalah tawaf. Nah, tawaf ini mesti kita kerjakan dengan sempurna, nggak boleh bermasalah tawafnya. Yang ketiga, sa'i. Sa'i ini juga mesti kita kerjakan dengan sempurna dan tidak, ya, tahallul itu potong rambut. Nanti itu nanti setelah melakukan tawaf sa'i tahal baru tahallul. Yang kelima adalah tertib. Melakukan semuanya ini dengan tertib, yakni niat dulu, lalu tawaf, habis tawaf baru sa'i, baru tahallul. Nggak bisa dibolak-balik, ya. Seperti itu. Jadi 5 ini kalau kita lakukan Bapak Ibu dengan sempurna, maka ibadah umroh kita sah, nggak ada masalah. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi berapa rukun umroh Bapak Ibu? 1, 2, tawaf, 3, 4, 5, tertib. 5, ya. Tapi kayaknya ada 1 yang saya lupa. Oh ya, ada 1 lagi Bapak Ibu, yaitu foto bersama. Yaitu foto bersama. Pengalaman saya membimbing jamaah umroh, ya Bapak Ibu, kalau nggak diajak foto itu sepertinya nggak afdol, ada yang nggak sah kayaknya umrohnya kurang afdol. Makanya saya hanya berpikir bahwa foto ini mesti kita masukkan ke dalam rukun umroh, ya. Makanya jadi 6, ya. Baik. Wajib umroh. Sekarang hukum yang kedua, wajib umroh ada 2.
satu yaitu adalah niatnya itu dari mikot. Dan kedua, meninggalkan larangan-larangan ihram. Nah, kembali ke yang satu tadi. Apa itu mikot? Mikot itu adalah tempat khusus untuk berniat. Nah, di mana tempat khususnya itu? Banyak Bapak Ibu. Dari setiap arah itu ada tempat khususnya. Kalau datang dari Madinah namanya Masjidil Ali. Kalau datang dari Indonesia ini Yalamlam sebenarnya. Kemarin pasti pesawat pasti diberitahu. Ya, ini Bapak Ibu atau apa bahasa Inggrisnya, kita sedang melewati Yalamlam atau mikot. Silahkan Bapak Ibu yang pengen umroh silahkan berniat. Nah, itu sebenarnya tempat khususnya untuk berniat bagi orang yang datang dari Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu kenapa nggak niat sampai sekarang? Kita ikut pendapatnya siapa? Ikut pendapatnya fatwanya MUI. Nah, MUI yang membolehkan bermikot dari bandara. Makanya nanti habis makan ini kita ke bandara dulu, niat dari sana, ikut fatwanya MUI. Setelah itu baru kita berangkat ke Mekah. Ya, selama ada dasarnya ya kita ambil. Baik. Kemudian larangan ihram, kedua wajib meninggalkan larangan-larangan ihram. Nah, larangan ihram ini apa? Untuk bapak-bapak tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Ya, artinya ihram atasan dan bawahan saja. Celana dalam lepas, kaos dalam lepas. Tapi akan melewati bandara dulu untuk berniat umroh, dan akan saya lanjutkan pembahasan kita tentang umroh ini. Tadi kita sudah bahas bahwasanya rukun umroh itu ada 5, yaitu niat, tawaf, sa'i, dan tahallul dan tertib. Sekarang saya akan menggali lebih dalam lagi, yaitu mengenai rukun umroh. Niat ini kita tidak perlu dibahas panjang, nanti insya Allah pasti di rencana kita akan laksanakan nanti akan kita niat bersama-sama, akan saya bimbing. Dan rukun yang kedua yaitu adalah tawaf, Bapak ya. Tawaf ini untuk agar tawaf kita ini sah ya. Agar tawaf kita ini sah, kita mesti memenuhi beberapa syarat. Yang pertama kita pahami bahwasanya tawaf itu adalah memutari Ka'bah. Dan Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan di satu hadis, yaitu adalah at-tawafu kas-shalah, yang artinya Rasulullah SAW, yang artinya tawaf itu seperti sholat, kata Nabi. Nah, cuman bedanya antara tawaf dan sholat itu, ketika sholat kita tidak diperbolehkan berbicara, namun ketika tawaf kita diperbolehkan berbicara. Oleh karena itu, jika kita mau berbicara pada saat tawaf, maka pastikan apa yang kita bicarakan itu adalah tentang hal-hal yang baik. Ya. Jadi tawaf itu seperti sholat. Apa maksudnya? Ya, Bapak Ibu kalau mau sholat, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama yaitu harus mempersiapkan wudhu. Nah, betul apa tidak? Betul. Jadi tawaf juga demikian. Kalau pengen tawaf, maka mesti punya wudhu dulu. Kedua, setelah punya wudhu, memastikan pakaian kita suci, ya tidak ada najis. Kemudian juga memastikan kita juga memastikan aurat kita tertutup. Nah, oleh karena itu kenapa ibu-ibu kalau sholat pakai mukena, yaitu agar auratnya tertutup dengan sempurna. Nah, itu. Jadi yang pertama yang perlu dipersiapkan ketika untuk tawaf itu mesti kita punya wudhu. Kedua, mesti pakaian kita suci. Ketiga, mesti aurat kita tertutup dengan sempurna. Nah, setelah itu sudah siap, baru kita memulai tawaf. Nah, bagaimana kalau pas lagi tawaf kita batal wudhu? Nah, kalau sholat kita pas di tengah-tengah sholat batal wudhu, maka kita sholatnya batal langsung seketika, betul? Nah, kalau tawaf kita pas misalnya ya pas putaran ketiga
putaran keempat kita batal wudhu, maka seketika itu langsung berhenti tawafnya, berwudhu, lalu melanjutkan tawafnya dari mana dia batal. Jadi batal, misalnya batal pada putaran ketiga, maka dia wudhu, habis